Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Nikmah, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023, program studi Pendidikan Matematika di LPTK Islam Malang. Saat ini, saya mengajar matematika di Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita praktek baik atau best practice yang saya alami selama melaksanakan kegiatan PPL Aksi 1 dan PPL Aksi 2. Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu pada PPL Aksi ke-1 melalui pendekatan TPACK dan Scientific. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dan kemampuan peserta didik dalam menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse dengan menggunakan media serta alat atau bahan pembelajaran interaktif seperti LKPD interaktif, PowerPoint, quizzes, dan video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Sedangkan untuk PPL Aksi kedua, melalui pendekatan TPACK dan Scientific dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dan kemampuan peserta didik dalam menentukan persamaan lingkaran, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran dengan menggunakan media serta alat atau bahan pembelajaran interaktif seperti LKPD interaktif, PowerPoint, dan quizzes. Praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan menerapkan model problem-based learning dan media yang tepat, maka minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika akan meningkat dengan baik. Yang kedua, media dan alat bahan pembelajaran lebih inovatif sehingga menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, model pembelajaran PBL menjadikan peserta didik lebih antusias dalam belajar serta aktif dalam berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, dengan adanya diskusi kelompok dan presentasi, maka pembelajaran dapat berpusat pada peserta didik. Yang kelima, dengan menerapkan model PBL dapat meningkatkan kemampuan 4C peserta didik, yaitu collaboration, critical thinking, creativity, dan communication. 6. Proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur, dan yang ketujuh, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu yang pertama, memperoleh bimbingan dalam proses penyusunan rencana aksi untuk kegiatan PPL Aksi 1 dan PPL Aksi 2. Yang kedua, menyusun rencana PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi kedua dalam membentuk rencana pembelajaran beserta lampirannya yang berupa bahan ajar, media, LKPD, serta kisi-kisi dan instrumen penilaian. Yang ketiga, mendiskusikan dan mempresentasikan hasil penyusunan rencana pembelajaran PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi kedua bersama dosen pembimbing, guru pamong, dan peserta PPG lainnya dalam satu kelompok saat sesi video conference atau VCon. Yang keempat, melaksanakan revisi perbaikan rencana pembelajaran PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi kedua berdasarkan masukan dan arahan dosen pembimbing dan guru pamong dari hasil diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan.
Yang kelima, mengunggah perangkat pembelajaran PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2 pada LMS. Yang keenam, menyiapkan link Zoom untuk pelaksanaan PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2 secara sit-in dengan dosen pembimbing dan juga guru pamong. Yang ketujuh, melaksanakan PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2 berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah diunggah. Yang kedelapan, mendokumentasikan proses kegiatan PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2 dalam bentuk video full 90 menit kurang lebih 2 JP. Yang kedelapan, mendokumentasikan proses kegiatan PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2 dalam bentuk video full kurang lebih berdurasi 90 menit atau 2 JP. Yang kesembilan, mengunggah video full kegiatan PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2 dengan durasi kurang lebih 90 menit di Google Drive atau YouTube, kemudian mengirimkan copy link Google Drive atau YouTube yang berisi video full kegiatan PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2 dengan durasi kurang lebih 90 menit pada LMS. Yang ke-10, mengunggah video yang sudah diedit dengan durasi kurang lebih 15 menit pada LMS. Yang ke-11, menyusun refleksi kegiatan PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2 dengan bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong. Yang ke-12, melakukan diskusi dan mempresentasikan refleksi kegiatan PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2 dalam forum refleksi bersama dengan pembimbing, guru pamong, serta peserta PBG lain dalam satu kelompok saat sesi video conference atau VCon. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yaitu yang pertama, kegiatan PPL dilaksanakan secara sit-in dengan menggunakan Zoom. Yang kedua, kemampuan peserta didik dalam memahami materi berbasis masalah kontekstual yang disajikan masih rendah. Yang ketiga, pemilihan model dan media yang tepat yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang keempat, pengelolaan kelas dan manajemen waktu yang maksimal agar proses pembelajaran berjalan kondusif dan menyenangkan. Yang kelima, keaktifan beberapa peserta didik dalam pembelajaran kelompok maupun individu belum maksimal. Yang terlibat dalam PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi yang terlibat dalam PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2 yaitu yang pertama, dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing. Yang kedua, peserta didik kelas 10 MIPA 2 dan kelas 11 MIPA 2 sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru yaitu saya sendiri sebagai fasilitator dan pemberi informasi. Yang keempat, kepala madrasah yang memberikan izin dan fasilitas. Yang kelima, teman sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ada yaitu yang pertama, menyiapkan semua sarana prasarana yang dibutuhkan dalam PPL sit-in antara lain ruang kelas, jaringan internet, proyektor, alat rekam, sound system, laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan model dan media pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang ketiga, membuat LKPD interaktif yang dapat membantu peserta didik memahami materi. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Yang keenam, melaksanakan penilaian secara berkelompok maupun individu, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, tercapainya tujuan pembelajaran dan kegiatan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, minat belajar peserta didik meningkat dengan penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dapat dilihat dari antusias, keaktifan, semangat, dan keterlibatan peserta didik
yang dominan saat pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik juga semakin aktif dan terampil dalam berdiskusi dan mempresentasikan hasil pekerjaan. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran berbasis TPACK yang diimplementasikan melalui PowerPoint, Quizzes, video yang diambil dari YouTube, membuat peserta didik merasa tidak jenuh dan bersemangat dalam pembelajaran. Iya, hasilnya efektif. Berdasarkan hasil pengamatan dan lembar observasi penilaian peserta didik, terlihat bersemangat, aktif, dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Selain itu, dari hasil evaluasi dengan menggunakan Quizzes, diperoleh pencapaian peserta didik mencapai 81%, yang memenuhi KKM sehingga dapat disimpulkan bahwa hasilnya efektif. Adapun respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, yaitu yang pertama, kepala madrasah memberikan respon sangat positif dan mendukung atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, teman sejawat juga memberikan respon yang positif dan antusias karena dengan penerapan model PBL dan media pembelajaran berbasis TPACK dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memberikan respon bahwa kegiatan pembelajaran menyenangkan. Hal ini berdasarkan lembar refleksi yang dibagikan guru di akhir kegiatan pembelajaran. Yang menjadi faktor keberhasilan kegiatan ini yaitu yang pertama, arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan guru pamong serta masukan dari teman-teman peserta PPG lainnya. Yang kedua, dukungan kepala madrasah dalam memberikan izin dan teman sejawat yang turut membantu memberikan saran serta masukan. Yang ketiga, kesiapan yang matang meliputi perangkat pembelajaran dan sarana-prasarana yang digunakan serta penggunaan model dan media yang digunakan secara tepat. Yang keempat, peserta didik yang telah bekerja sama dan antusias dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dan yang kelima, kameramen yang telah membantu pelaksanaan PPL aksi ke-1 dan PPL aksi ke-2 sehingga berjalan dengan lancar. Adapun ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, yang pertama, adanya kendala audio saat peserta didik presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru, sehingga tidak terdengar saat Zoom sit-in PPL aksi berlangsung. Yang kedua, pengambilan video pada saat proses pembelajaran PPL aksi ke-1 dan PPL aksi ke-2 belum optimal, terutama untuk bagian tampilan layar Smart TV karena belum terlihat di hasil rekaman video. Yang ketiga, adanya beberapa peserta didik yang kurang aktif saat proses diskusi berlangsung. Setelah hampir kurang lebih selama 3 bulan, saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Islam Malang. Saya memperoleh banyak hal, antara lain teman baru, wawasan dan pengetahuan baru, serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Serta saya juga memperoleh keluarga baru, yaitu rekan-rekan PPG Matematika kelas A tahun 2023 dari berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih kepada LPTK Universitas Islam Malang yang telah memfasilitasi saya dalam mengupgrade ilmu dalam dunia pendidikan. Demikian cuplikan praktek baik atau best practice dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.